Perkenalkan, saya Leonardo Interarsino, NIM 1908 191 kelas 13F5 PDK. Terima kasih untuk Mas Hendra yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Di sini saya ingin menanyakan pendapat Mas Hendra, terutama apa definisi bahagia menurut Anda? Bahagia? Ya, bahagia. Sekarang saya bingung bahagia itu apa. Yang saya ketahui bahagia itu dimana ya saya itu senang, kondisi saya senang, pikiran rileks, saya tanpa beban, seperti itulah bahagia menurut saya, seperti itulah kurang lebihnya. Kalau secara definisi orang-orang atau sesuai buku saya tidak tahu. Kalau menurut saya pribadi ya seperti itu. Oh ya, siap. Jadi yang penting buat Anda senang ya? Iya, senang, pikiran bisa rileks gitu lah, udah bahagia. Dan caranya agar memiliki perasaan bahagia menurut versi Mas Hendra gimana? Memiliki perasaan bahagia. Ya saya melakukan sesuai yang apa saya inginkan. Ya, gitu aja, simpel aja itu. Siap. Jangan dibikin repot gitu loh Mas. Slow aja. Siap. Jadi ya kalau saya pengen makan ya makan. Gitu aja. Saya pengen naik gunung ya naik gunung. Kebetulan saya hobi naik gunung. Hobi. Pro ya Mas? Wah saya mati lah Mas. Jadi ya saya udah naik gunung itu udah seneng banget pikiran saya itu. Bisa tenang ya Mas? Wah tenang, rileks, bisa menenangkan, benar-benar bisa mendinginkan otak. Kemudian mungkin ada cerita tersulit dalam kehidupan Mas Hendra, tapi Mas Hendra menghadapinya dengan perasaan yang bahagia. Wah banyak banget itu Mas. Misalnya apa contoh lah, bagi cerita sama kita. Sulit ya misalkan aja lah Mas, saya melupakan mantan itu mantan ya Mas, ya. berat ya? Berat itu sulit, benar-benar sulit, tapi ya bagaimana Mas, ya kita apa ya, kita melangkah maju, pandang ke depan aja, fokus ke depan. Kalau ke belakang terus yang ada sakit hati ya. Tak kenal ke belakang Mas. Ya seperti itu ya, jadi ya memang itu benar-benar sulit, tapi kan ya kita berpikir ke depan kita masih menjalani hidup ya, percaya aja kalau di depan ada yang menunggu kita. Nah, seperti itu aja, meskipun itu berat tapi ya perlahan-lahan pasti nanti yang menuju kebahagiaan. Nyatanya sekarang juga saya juga bisa melupakan. Udah mau nikah ya Mas? Puji Tuhan bisa mau menikah ya, itu kan ya berkat luar biasa kan. Bisa melupakan daripada mengingat-ingat mantan terus yang ada sakit hati ya. Kemudian pekerjaan apa yang membuat diri Anda bahagia dalam konteks pekerjaan? Pekerjaan apa ya? Ya jujur Mas, kalau saya itu pekerjaan itu kan pekerjaannya kerja lapangan. Kalau ngojol itu termasuk pekerjaan bukan ya Mas? Pekerjaan ini. Oh kalau pekerjaan ya ngojol itu saya merasa bahagia Mas, karena ya bagaimana ya, bisa keluar, refreshing. Kalau di rumah suntuk mau ngapain ya, kalau di luar kan bisa ya ngobrol-ngobrol ya, pemandangan lah, cewek cantik juga banyak. Ya seperti itu kan Mas juga kan suka cewek cantik. Iya enggak? Iya benar itu. Jangan-jangan sukanya sama cowok Mas. Iya karena itu. Ya banyak lingkup-lingkupnya lah Mas. Kalau di ojol kan juga senang, yang pasti senang bisa ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran ya. Yang pasti ya itu bercandanya yang pasti bikin seneng itu. Tapi dapat uang juga ya kan? Iya pastilah, masa narik gak dapat uang, yang dapat yang gak bahagia nanti. Itu terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita. Ya amin. Ya, terima kasih untuk Bu Endang yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Sini saya Leonardo mau sedikit mewawancarai Bu Endang. Yang pertama saya ingin bertanya, apa definisi bahagia menurut Bu Endang? Definisi bahagia? Iya. Kalau menurut saya pribadi, definisi bahagia itu kita bisa mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan dan bisa bermanfaat bagi semua
Kemudian kalau cara Bu Endang membangun perasaan bahagia itu gimana? Cara? Ke tingkah lakunya, yang mungkin dengan bermain dengan anak atau bisa berkumpul keluarga. Jadi tingkah laku yang bisa membuat Bu Endang bahagia. Oh gitu, jadi lebih dikatakan ini ya, apa itu respon dari sikap bahagia itu ya, Iya. gitu. Oh, yang utama jelas bersyukur dulu. Yang utama jelas bersyukur dulu, karena pasti adanya sebuah kebahagiaan itu pasti ada sebuah kesuksesan atau keberhasilan. Jadi kita harus bersyukur dulu. Kalau setelah bersyukur, mungkin respon setelah itu ya biasa kita kalau dengan keluarga itu biasa kita kumpul bersama, kemudian kalau ada waktu luang kita makan bersama, kemudian kita berdoa bersama. Kalau memang ada lebih kita bisa keluar bersama, seperti itu. Kemudian mungkin ada pengalaman yang mungkin bisa dikatakan tersulit, tetapi dapat dihadapi dengan perasaan bahagia. Makanya bisa menjalaninya, tetapi dengan perasaan yang bahagia. Mungkin ada. Ini lebih ke contoh realnya gitu. Iya. Oh gitu. Ada sih pengalaman yang mungkin saya hadapi pada waktu kemarin itu. Saya mau mutasi dari guru SMA ke guru SMK. Itu kan membutuhkan sebuah pemikiran yang sangat harus kami ambil. Karena apa? Karena jelas beda. Kalau dari SMA seperti itu modelnya, dari SMK seperti ini kan jelas beda. Tapi karena ada salah satu hal yang mengharuskan saya harus pindah ke SMK, terlebih pada waktu itu mata pelajaran TIK kan dihapus. Jadi saya mau nggak mau harus pindah ke SMK, di mana yang harus sesuai dengan fak saya. Nah ini saya membutuhkan pergumulan yang sangat berat karena harus melakukan proses mutasi, tapi karena saya melakukan dengan sepenuh hati, kemudian saya hanya pasrah kepada Tuhan, semuanya dilancarkan tanpa harus membayar, tanpa harus menyokong dan sebagainya. Sepertinya campur tangan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Jadi semuanya berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun, dan proses mutasi dapat berjalan dengan baik. Akhirnya saya bisa pindah di menjadi guru SMK, dan di sana mendapatkan teman-teman yang baik, seperti keluarga sendiri. Seperti itu, Mas Leo. Kemudian itu tadi kan pengalaman tersulit ya. Kemudian banyak pekerjaan yang membuat Ibu Endang itu bahagia. Kemudian mungkin bisa sertai alasan. Begitu. Iya. Pekerjaan yang membuat saya bahagia adalah saya bisa menjadi guru, dan selain daripada itu saya juga total bisa mengurus anak-anak. Jadi setelah pulang dari ngajar, masih ada waktu di rumah untuk mengurus anak-anak, untuk memandikan, untuk menyuapin, kemudian untuk mengurus rumah dan sebagainya, itu masih ada. Jadi bisa dikatakan mungkin kalau untuk waktu di sini agak sedikit longgar ya, sedikit longgar. Jadi antara pekerjaan di sekolah dengan pekerjaan di rumah itu bisa saya lakukan seperti itu. Jadi bisa membagi waktu antara untuk pekerjaan maupun dengan kondisi di rumah. Iya, seperti walaupun memang tidak 100% sih. Iya. Cuman di sini saya bisa merasakan, jadi tidak hanya full sebagai wanita kantor saja, tapi saya juga bisa mengimbangi antara wanita kantor dengan ibu rumah tangga, seperti itu. Baik, Ibu Endang, terima kasih untuk pengalamannya, untuk cerita yang telah kepada kita. Cukup
sekian dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, Mas Leo, terima kasih kembali. Ya, terima kasih untuk saudari aku yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Di sini saya Leonardo akan sedikit bertanya mengenai perasaan bahagia dan pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan bahagia. Menurut saudari aku, apa definisi bahagia? Definisi bahagia itu ya sesuatu yang bisa membuat kita tertawa. Kemudian mungkin ada cara membangun perasaan bahagia. Membangun perasaan bahagia menurut saya ya bercanda dengan anak, bermain bersama anak itu membuat saya bahagia. Berarti mungkin lebih ke minta keluarga. Iya. Kemudian mungkin ada pengalaman tersulit dalam kehidupan saudari, tapi saudari dapat menghadapinya dengan perasaan bahagia. Sulit tapi bahagia. Ya. Yaitu waktu berjuang melahirkan buah hati. Oh, jadi walaupun sulit tapi Endingnya bahagia. Kemudian mungkin dari pengalaman ataupun keinginan, pekerjaan apa yang membuat saudari bahagia? Kemudian apa alasannya? Pekerjaan yang membuat saya bahagia Ya. itu kalau saya berjualan online dan itu bisa ada yang membeli. Oh, berarti Alasannya ya karena bisa menghasilkan uang sendiri. berarti ada kebanggaan dari window tersebut. Kemudian ada juga mungkin omset yang ditargetkan. Iya betul. Ya, demikian dari saya. Selanjutnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk saudari Vanuel yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya mungkin ada beberapa pertanyaan untuk saudari Vanuel. Saya mau bertanya, apa definisi bahagia menurut saudari Vanuel? Bahagia ya, Iya, bahagia apa? kalau bahagia menurut saya sih apapun itu ketika kita bersyukur ya pasti semuanya terasa bahagia. Jadi intinya penting bersyukur, karena percaya aja setiap apa yang terjadi ya bagian dari rencana Tuhan. Jadi nggak perlu ya secara manusiawi mungkin bahagia nggak terus-terusan bahagia, adalah masanya ada yang nggak bahagia, tapi gimana kita menyikapi semuanya itu pasti hati kita tetap bahagia, bersuka cita. Berarti berserah sama Tuhan, kemudian bersyukur ya. Yep. Kemudian mungkin cara Anda membangun perasaan bahagia itu gimana? Mungkin dengan tingkah laku apa atau gimana gitu? Ya sesuai tadi ya definisinya tadi, kalau bahagia itu kan bersyukur dalam segala hal. Jadi ya kalau cara membangunnya ya pinter-pinternya kita buat kita bersyukur. Bagaimana kalau nyikapi kekurangan, apapun itu pasti ada kekurangannya, tapi kalau kita nggak bersyukur kan kita nggak akan pernah bahagia. Berarti yang penting kita yang menciptakan, nanti perasaan bahagia itu akan mengikuti kita. Gitu. Bahagia kan dari hati, Mas. Oh, siap, dari hati ya Pak. Nggak bisa dinilai dari ya mungkin materi bisa jadi salah satu apa ya faktor atau unsurnya, tapi itu bukan yang utama. Jadi bagaimana hati kita aja. Mungkin ada pengalaman tersulit dalam kehidupan saudara Vanuel, tapi saudari Vanuel dapat melewatinya dengan perasaan bahagia. Mungkin bisa diceritakan gitu, sharing. Tersulit apa ya? Ya kalau untuk hal-hal mungkin keseharian atau duniawi adalah yang bikin kita mungkin down atau mungkin terpuruk, tapi tidak ada sih yang begitu sulit sehingga bisa menghilangkan bahagia, itu tidak ada. Jadi asal kita berserah aja sama Tuhan, pasti tetap ada sukacita di balik hal yang menurut itu sulit. Jadi apa ya, tidak ada sih yang terlalu spesifik dibikin tersulit, tidak ada. Bersama Tuhan itu tidak ada yang menyulitkan. Wis, rohani banget ya. Ya, berarti yang penting berserah, kemudian menganggap semuanya itu dapat jalani dan serahkan pada Tuhan juga. Nah, kemudian pekerjaan apa yang membuat
Saudari Vanuel bahagia, kemudian mungkin bisa cerita alasannya mengapa kok dengan pekerjaan itu bisa bahagia. Kalau untuk pekerjaan sendiri sih balik lagi ke pengalaman ya Mas ya. Kalau untuk pengalaman pekerjaan beberapa ada yang di lapangan, maksud lebih banyak di lapangan sih, di indoor, di ruangan juga pernah. Jadi kalau untuk bahagia itu ya balik tadi, gimana kita membawa pekerjaan itu bisa dinikmati, dibikin bahagia. Karena kalau di pekerjaan itu tidak ada yang semuanya bahagia terus, itu tidak ada. Jadi pastilah ada tantangan, mungkin dari porsi pekerjaannya ataupun dari lingkungan teman-temannya, rekan kerjanya, kan ada juga yang mendukung, ada juga yang enggak. Jadi kalau bahagia juga kita harus pintar beradaptasi dengan pekerjaan, entah itu masalah, reward atau apa, kita harus tetap menghadapinya dengan baik, jadi pasti bahagia. Kalau untuk pekerjaan saat ini sendiri sih ya bahagia nggak bahagia tetap harus dibawa bahagia. Kalau untuk sekarang kan bisa kerja, bertemu dengan orang banyak, bisa nambah relasi, tambah saudara, jadi juga kan lebih enak. Jadi tergantung kita menikmati aja, apa aja bisa dibikin bahagia kalau pekerjaan. Nanti kalau saya simpulkan mungkin bisa dari mindset dulu sudah bahagia, kemudian beradaptasi dengan pekerjaannya. Ya, soalnya kalau pekerjaan itu udah nggak dibikin bahagia dulu, itu pasti nanti di kerjaan juga imbasnya nggak baik. Jadi Ya, udah nggak mood dulu kerjaannya, hasil kerjaannya kan juga nggak bagus. Kalau bekerja kita masih ikut orang, kan gimana kita kerja dengan sebaik mungkin, jujur, punya integritas, punya tanggung jawab, pasti kita bisa jalaninnya dengan bahagia. Ya, terima kasih untuk waktu dan cerita pengalamannya. Sama-sama Mas. Terima kasih Bapak Yudi yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Sini saya Leonardo sedikit bertanya kepada Pak Yudi mengenai pendapat dari Bapak Yudi. Yang pertama, apa definisi bahagia menurut Bapak Yudi? Bahagia, Ya, kalau bahagia itu menurut saya ya terpenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, itu berarti bahagia. kemudian mungkin cara membangun perasaan bahagia versi Bapak Yudi bagaimana? Membangun perasaan bahagia ya caranya ya kita melakukan segala kegiatan, aktivitas, kita niat dan tujuannya harus positive thinking, jadi biar tidak ada kekecewaan. Mungkin ada pengalaman tersulit dari kehidupan Bapak Yudi, tapi Bapak Yudi dapat melewatinya dengan perasaan bahagia. Mungkin bisa diceritakan atau dijabarkan. Ya yang paling sering pernah terjadi ya masalah keuangan, ekonomi, itu kan paling sering. Karena kan kalau kita pas tidak punya uang, mau tidak mau kita harus suruh tersenyum kan juga susah ya, tapi ya itu kan suatu realita, mau tidak mau harus kita laksanakan. Meskipun bahagia di dalam hati ini mungkin juga berkeluh kesah, tapi sebisa mungkin dibuat biar tetap dijalani semampu kita, terus kita yakin semua pasti akan ada penyelesaian gitu Ya, kemudian mungkin pekerjaan apa yang membuat Bapak Yudi bisa bahagia, kemudian apa alasannya? Pekerjaan sesuai bidangnya, sesuai kemampuannya. Karena kan kalau kita bekerja sesuai bidangnya, kemudian pencapaian itu akan membuat kita puas, ada bahagia secara batin. Kalau lahir kan dari segi finansial, uang bisa kita dapat, tapi kalau secara batin itu ada kepuasan, kita udah bisa melakukan tugas yang mana itu benar-benar sesuai dengan kemampuan kita. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing dan jalani dengan perasaan bahagia ya. Iya. Ya, demikian pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Dari beberapa wawancara yang telah saya laksanakan, situ saya dapat menyimpulkan bahwa mindset bahagia atau
perasaan bahagia seorang ada versinya masing-masing, tapi dari situ saya menyimpulkan bahwa bahagia itu dari dalam diri, dari dalam hati. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk dapat bahagia, tapi bahagia dapat dibuat oleh diri sendiri. Kemudian untuk pekerjaan apabila dilakukan dengan perasaan bahagia akan menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sehingga dapat membuat kita merasa nyaman dalam bekerja, dapat sesuai target, dan masih banyak hal-hal yang baik apabila kita melakukan pekerjaan dengan perasaan yang bahagia. Terima kasih.